Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Lanjut, di Liga Inggris, para wasitnya udah memakai yang namanya referee cam, alias kamera yang ditaruh di badan wasit. Atau istilahnya kita ngeliat apa ya, kayak wasit lagi ngevlog gitu loh. Nah, berkat kamera ini, itu pergerakan wasit, ucapan wasit, tindakan wasit, semuanya bisa diketahui. Dia ngomong apa aja, itu bisa kedengeran sama kita. Tapi bukan pas pertandingannya loh ya, yang kita akan dengar. Mentang-mentang di badan wasit ada kameranya, pas pertandingan jalan, penonton cuma dengar ocehan wasit doang. Ya nggak gitu juga. Tujuannya adalah ketika kamera ini ditaruh di wasit, nanti usai pertandingan barulah direview sama yang namanya komdisnya Liga Inggris alias PGMOL ya. Nanti kan dilihat nih apa aja sih yang diucapin sama wasit, udah bener ngapa enggak tuh yang diomongin sama wasit. Terus bagaimana nih kinerja wasit di lapangan, itu ketahuan semua nanti ya. Buat kami ini terobosan yang gila sih. Ini Liga Inggris loh, dimana sepak bola di Inggris itu udah jadi sepak bola industri. Apa nggak ketar-ketir para mafia bolanya di Inggris? Kan mereka nggak bisa nyuap wasit lagi. Nah, usut punya usut, ternyata inovasi ini tuh usulannya itu dari wasitnya sendiri. Ya, wasitnya sendiri yang pengen di badannya dipasangin kamera. Lah, buat apa? Buat nge-vlog gitu di lapangan? Bukan gitu. Jadi, kalau kata para wasit di Inggris sana bilangnya gini, saya capek bang, kerja mah udah bener, disalahin mulu, gila ada klub yang dirugiin, kita yang disalahin. Ya udah, pasangin aja nih kamera di badan kita biar kalian tahu nih, biar kalian denger nih apa sih yang kita omongin gitu katanya. Lah kalau kayak gitu ya, ini para mafia bola di Inggris nyeting sebuah pertandingan gimana caranya ya? Ya mana kami tahu lah, kalau itu yang pastilah mafia di sana mungkin lebih cerdik lah, lebih rapi kali ya kerjanya. Nah, coba bayangin kalau terobosan ini dipakai di Indonesia. Anjay, seru nih. Ini kalau wasit-wasit di Liga Ang alias di Liga Super kita dipasangin kamera kayak gini, ini udah kayak nonton drama Korea. Pasti, yakin saya kayak nonton drama Korea. Itu bisa-bisa ya, isi kebun binatang keluar semua tuh dari ucapan para pemain di lapangan. Sebenarnya di Indonesia juga pernah sih dicoba seperti ini. Jadi wasit tuh waktu itu di pertandingan apa ya, anniversary Persebaya kalau nggak tahun berapanya saya lupa deh ya. Tapi pernah deh, coba deh cek cari di Instagram di YouTube-nya Persebaya kayaknya ada deh. Wasit dipasangin kamera juga dan seru juga sih ngedenger apa yang didengar oleh wasit di lapangan. Kalau kami pribadi jujur ya, kalau misalnya wasit dikasih kamera kayak di Liga Inggris, cuma satu hal yang pengen kami tahu sih, yakni apa sih sebenarnya yang diomongin wasit utama dengan wasit VAR itu kalau pas ada kecekan VAR. Itu doang yang kami pengen tahu. Sebab kan kita tahu lah di Indonesia, wasit VAR itu seolah-olah lebih berkuasa dibandingkan wasit utamanya. Jadi kami pengen denger nih, sebenarnya ketika ngecek VAR, ini wasit utama dengan wasit VAR ngomong apa sih? Ada bisikan apa sih itu kan? Jadi ya udah lah, wasit tuh pakai kamera, tapi ya nggak usah didengerin juga ke penonton kan. Nanti pas cek VAR tuh baru tuh si mikrofonnya diaktifin ya kan, didengerin tuh ke warga ataupun ke penonton biar tahu, biar sama-sama jelas. Berani nggak ya kayak gitu? Indonesia mana berani nerapin kayak gitu. Bisa-bisa pendaringan bisa terbalik semua tuh di dapur tuh. Abis ladang cuan kita, ada VAR aja udah abis, apalagi tambah seperti ini gitu kan. Jangankan itu, masyarakat minta wasit harus lakukan press conference di usai laga, boro-boro ditanggepin, boro-boro diturutin, bener nggak? Nah, gimana buat kalian nih terobosan yang dilakukan ataupun diterapkan oleh para wasitnya di Liga Inggris? Ingat, para wasit di Liga Inggris itu meskipun ya nggak bersih-bersih amat juga, tapi mereka punya inovasi loh ya, demi menaikkan citra mereka. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Setuju nggak nih kalau wasit di Indonesia dipasangin kamera kayak gini?
Lanjut kita ke berita klub. Kalian udah pada ngeliat dong pengumuman The Professor Tom Haye dan juga Federico Barba di TVRI Jabar ya. Meskipun kalian nggak nonton di TV, tapi kan bisa udah banyak kan di internet dan juga media sosial. Nah, kalau kami pribadi sih senangnya tuh bukan masalah Tom Haye ataupun Barbanya sih, tapi lebih kesenang pribadi aja kali ya. Mungkin kalian yang udah setia mantengin channel ini dari dulu, mungkin masih ingat kali ya. Kami kan tuh sering banget bilang Persib itu akan mendatangkan salah satu pemain timnas. Betul dong, kami pernah bilang kayak gitu. Tapi waktu itu kami memang belum sebutin nih siapa sosoknya, karena ya kami cuma dapat infonya katanya Persib akan rekrut pemain timnas gitu. Tapi kan nggak disebutin apakah Justin Hubner, Tom Haye, ataupun mungkin Asnawi atau lain, kan kami nggak tahu waktu itu. Ternyata Tom Haye. Tapi yang paling tidak, ya ini buat membuktikan aja. Jadi setiap info yang kami unggah, setiap berita yang kami upload, itu udah melalui penyaringan dan juga info dari sumber-sumber terkait lo ya. Soal benar atau enggaknya, jadi atau enggaknya kan balik lagi. Namanya bursa transfer itu bisa jadi, bisa batal lo ya. Tapi paling tidak sejauh ini apa yang kami terima, info yang kami terima itu ya jadi kenyataan semua sih. Nah, lalu berapa nih gaji Tom Haye di Persib? Ya nggak ada yang tahu kecuali mereka sendiri, pihak Persib dan juga agen dari Tom Haye. Katanya sih nih, rumor-rumornya nih yang banyak beredar di media-media sosial, katanya sih sekitar 750 sampai 800 jutaan lah per bulan ya. Itu gaji pokok doang lo ya, catat, gaji pokok doang. Belum lagi termasuk tunjangan, benefit dan lain-lain. Ya minimal 1,2 1,3an masuk ke kantongnya Tom Haye ya tiap bulan. Dan jika benar, maka Tom Haye resmi menjadi pemain dengan gaji termahal di BRI Super League musim ini, mengungguli Tijme Gopal di Bali United dan juga Jordi Amat di Persija Jakarta. Dan dengan gaji segitu berarti ini lebih besar juga dari gajinya Tom Haye di Almere City yang cuma mencapai 584 juta per bulan. Nah, lalu bagaimana dengan Federico Barba? Ini udah pernah kami bilang ya, kalau untuk ukuran Ligue 1 alias Super League katanya musim ini tuh ya, Federico Barba ini masuknya ke grade A+ ya, pemain grade A+. Kenapa demikian? Karena untuk mendapatkan status grade A atau grade A+ kan di sepak bola tuh ada grade A, grade A+, grade A triple plus gitu ada juga kan. Nah, si Federico Barba ini masuknya ke grade A+. Karena grade A+ itu karena si Federico Barba ini belum pernah sekalipun main di Liga Asia, yang artinya selama karirnya dia bermain di Eropa. Ini nilai tersendiri ya buat seorang Federico Barba, dan Persib adalah klub pertama di luar Eropa yang di selama karirnya ya. Tapi tahukah kalian, kami juga pernah spill loh. Kami pernah bilang Persib pun akan mendatangkan pemain Italia lain setelah Stefano Beltrame, dan ternyata itu pun terbukti sekarang. Tapi apakah pengumuman Tom Haye dan Federico Barba ini udah kelar? Tunggu dulu, ini belum kelar. Masih ada pemain baru yang kabarnya sih akan diumumkan. Tapi kapan ya diumumkannya? Nyaho eta mah urusan manajemen Persib. Ya mungkin sebelum pendaftaran pemain ditutup kali ya, besok kali. Karena kan rumor-rumor kan masih banyak nih. Masih ada Patrick Mortensen, ada Reno Piscopo, Jason Davidson, bahkan seorang Eliano Renders katanya sih juga lagi dinego nih sama pihak Persib. Wadidaw. Tapi kami ingatin buat kalian semua yang ngelihat video ini, yang nonton video ini, yang ngedengerin ocehan kami, anggap aja ini cuma ocehan. Ini mau ocehan si Rio doang, si Dewa doang katanya gitu, adminnya ini doang gitu kan, gak pernah ada kebut, ya terserah gitu kan. Ya anggap aja ini ocehan kami gitu, asal ngomong doang terserah. Kita lihat nanti aja deh. By the way, gimana tuh yang katanya mau jalan dari Indonesia ke Belanda kalau Tom Haye direktur Persib? Jadi nggak tuh ya? Hayo pantengin terus, jangan sampai kabur lagi kayak yang udah-udah tuh. Kemarin waktu Beckham Putra dimasuk ke timnas, ada yang bilang tuh kalau Beckham Putra dimainin saya potong titit. Kabur tuh giliran disamperin. Nah, gimana tuh dengan orang yang katanya mau jalan nih dari Indonesia ke Belanda kalau Tom Haye ke Persib? Jangan-jangan cuma naik pesawat ataupun ke Taman Mini kali ya. Orang Bekasi cuy dia nih. Ada orang Bekasi, kagak gantah lu mah.
Zaman udah kada koplak semua ya di Indonesia ini. Gak presiden, gak dewan, gak rakyat. Udah keblinger semua. Dari Borneo FC, tahukah kalian kalau Borneo FC ini akan jumpa Persib di pekan keempat? Ya tahulah, jadwalnya kayak gitu. Nah ini akan seru nih, karena Borneo ini saat ini ada di puncak dan jadi satu-satunya tim di 3 laga ini dengan raihan poin sempurna 9 poin. Nah tim ini siap katanya merebut apa yang harusnya menjadi milik mereka 2 musim lalu, yakni trofi Liga Indonesia yang dalam tanda kutip dicuri sama Persib dengan nama Championship Series. Wah, panas ya. Ya jelas panas lah, wong admin Borneo dengan admin Persib aja nggak akur tuh. Tapi soal panas-panasan itu dan bagaimana keseruan dan juga persiapan 2 tim ini untuk laga ini ya, itu nanti kita bahasnya di prediksi pertandingan. Sekarang kita bahas dari serba-serbinya dulu deh. Sekarang kita bahas soal ujung tombak Borneo FC, Joel Vinicius. 5 tahun lalu, tepatnya di tahun 2020 sebelum Covid, Joel Vinicius ini sempat ke Persib bersama Wander Luiz. Joel Vinicius sempat dicoba di beberapa ajang pramusim bersama Persib, tapi Joel ini dianggap bapuk oleh pelatih Persib waktu itu, Robert Renner Albert. Nah, usai tak direkrut oleh Persib, Joel ini malang melintang di berbagai klub di Brazil. Sempat juga ke Malaysia, bahkan sempat ke Bahrain, dan kini The Panther, ya julukannya adalah The Panther, siap kembali ke Bandung. Ya, Joel Vinicius resmi balik ke Bandung, tapi bukan sebagai kawan, melainkan sebagai lawan yang akan membobol gawang Persib di pekan keempat. 2 gol dalam 3 laga yang dicetak dalam BRI Super League seolah-olah menjadi jawaban sekaligus sentilan buat Persib dan pelatih Persib waktu itu yang sudah mencoret dirinya. Maka hari Minggu ini adalah hari pembuktian seorang Joel Vinicius di hadapan ribuan supporter Persib. Siapa yang seharusnya dipilih Persib waktu itu? Wander Luiz atau Joel Vinicius? Lanjut ya, usai resmi bercerai, tahu kan siapa yang bercerai? Itu tuh The Long Throw Man alias si lemparan jauh alias Pratama Arhan. Justru kabarnya digosipkan akan dipinjemin nih sama klubnya Bangkok United guys. Nah sejauh ini Pratama Arhan itu cuma main berapa kali ya? 3 kali di Bangkok, itu pun dengan total waktu cuma 27 menit dan kebanyakan dari bangku cadangan juga. Nah, dengar-dengar ada tim tuh yang lagi ngebet-bet nih buat dapetin si Pratama Arhan. Tentunya selain tim Kebo Sumatera tuh ya, ada juga tim Shopee. Tim apa ya? Tim Oren kali ya. Nah, tim Shopee ini, tim Shopee lagi. Nah, tim ini kabarnya sih ngebet banget nih buat ngedatengin yang namanya Pratama Arhan. Sampai-sampai doi ini mau minjemin nih salah seorang wonderkidnya, yakni Mas Donitri ke PSIM Jogja. Tapi setelah ngebaca-baca klausul kontrak Pratama Arhan, jadi ngenes deh ya. Kan aneh udah bilang berkali-kali, udah bilang bersungai-sungai, Arhan itu kagak bakal kemane-mane. Kalau dia kagak main di luar negeri, ya balik lagi ke PSIS. Akhirnya apa ya, Mas Donitri kagak jadi dipinjemin ke PSIM. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, sabar aja. Bukan milik kali, nggak dapetin yang namanya Pratama Arhan. Tapi tenang, fokus aja. Kita hat-trick juara musim ini, musim besok dan musim selanjutnya ya. Tetap semangat. Kita buktikan hat-trick juara.